Cara mencintai kau yang paling aku suka, kau tidak mencintaiku. Ada lebih banyak perihal penting untuk tidak ku kejar dan ku kerjakan. Tinggal atau tinggalkan rumah, jalan jauh dan jatuh hati, dan lari dari segala yang mesti dan pasti. Setiap hari, dan aku menjadi sendiri. Seperti daun lepas dari dahan menimpa bayangan sendiri di permukaan air. Aku juga mencintai diriku, tetapi siapa aku? Selamat datang di media pembelajaran Bahasa Indonesia dengan tema puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah salah satu karya sastra yang bahasanya dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Menurut Dredson, puisi adalah sebuah dunia dalam kata. Isi yang terkandung di dalam puisi merupakan cerminan pengalaman, pengetahuan, dan perasaan penyair yang membentuk sebuah dunia bernama puisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Setiap teks pasti memiliki ciri-ciri, begitu juga dengan teks puisi. Ciri-ciri teks puisi, yang pertama, teks puisi mengandung bahasa yang padat. Yang kedua, mengandung unsur-unsur bahasa yang diatur dan dirapikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan irama dan bunyi. Yang ketiga, berisi ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair. Yang keempat, bahasa yang digunakan bersifat konotatif. Yang kelima, dibentuk oleh unsur fisik dan unsur batin. Diksi adalah pemilihan kata dalam membangun teks puisi. Kata-kata yang dipilih haruslah dipertimbangkan maknanya, komposisi bunyi dalam membentuk iramanya, komposisi kata dalam konteksnya, dan nilai estetis yang ditimbulkan puisi tersebut. Oleh sebab itu, pembendaharaan kata penyair sangatlah dituntut. Pilihan kata juga sangat ditentukan oleh jenis puisi yang akan dibuat oleh penyair. Penyair seringkali memilih kata-kata yang maknanya hanya dapat dipahami setelah menelaah latar belakang penyairnya. Kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap oleh indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan, simbol, ataupun lambang. Penyair berusaha mengkonkretkan kata agar pembaca dapat membayangkan dengan lebih hidup apa yang ingin disampaikan oleh penyair. Pengkonkretan kata erat hubungannya dengan pengimajian. Pengkonkretan kata sangat penting dalam sebuah puisi agar pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, atau merasa apa yang ingin dinyatakan oleh penyair. Dengan demikian, pembaca dapat melihat penuh secara batin ke dalam puisi tersebut. Imaji atau citraan adalah kata atau susunan kata yang dapat membuat pembaca atau pendengar seolah-olah dapat mengindra, yakni melihat, merasa, mendengar, dan lain sebagainya, sebagaimana yang dialami oleh penulis atau penyair. Menurut Jabrohim, citra atau imaji adalah gambaran-gambaran angan, gambaran pikiran,
kesan mental atau bayangan visual, dan bahasa yang menggambarkannya. Untuk memberikan gambaran yang jelas, menimbulkan suasana yang khusus, membuat lebih hidup gambaran dalam pikiran dan penginderaan. Majas atau bahasa figuratif merupakan bahasa kias yang digunakan penyair untuk mengungkapkan suatu makna secara tidak langsung. Majas menjadikan puisi berbeda dengan bahasa sehari-hari. Majas pula yang menjadikan puisi berbeda dengan teks yang lain. Menurut Sujiman, bahasa bermajas adalah bahasa yang mempergunakan kata-kata yang susunan dan artinya sengaja disampingkan dari susunan dan arti yang biasanya, dengan maksud mendapatkan kesegaran dan kekuatan ekspresi. Menurut Hasanuddin, cara mempergunakan bahasa kiasan ialah dengan memanfaatkan perbandingan, pertentangan, pertautan antara hal yang satu dengan hal yang lain, yang maknanya sudah dikenal oleh pembaca atau pendengar. Tujuan penting dari majas adalah mengaitkan dua ranah makna dan kerangka acuan yang secara logis tak ada atau hampir tak ada kaitannya, dihubungkan satu sama lain sehingga tercipta makna yang baru yang tak terduga. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi atau istilah lain persajakan. Pengulangan bunyi ini tidak hanya terjadi pada akhir lirik, tetapi pada keseluruhan bait atau puisi. Sedangkan ritme adalah pemotongan-pemotongan baris menjadi fase yang berulang-ulang sehingga dapat memperindah sebuah puisi. Tipografi adalah bentuk fisik puisi yang berupa susunan baris yang khas. Larik-larik puisi tidak membangun paragraf. Menurut Jamrohim, tipografi merupakan pembeda paling awal yang dapat dilihat dalam membedakan puisi dengan prosa fiksi dan drama. Oleh karena itu, ia merupakan pembeda yang sangat penting. Tema merupakan pokok persoalan yang ingin disampaikan oleh penyair atau penulis. Menurut Waluyo, tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. Tema mengacu pada penyair. Pembaca sedikit banyak harus mengetahui latar belakang penyair agar tidak salah menafsirkan tema puisi tersebut. Oleh karena itu, tema bersifat khusus, artinya diacu dari penyair. Bersifat objektif, artinya semua pembaca harus menafsirkan sama. Dan bersifat lugas, artinya bukan makna kias yang diambil dari konotasinya. Menurut Jojo Soroto, puisi mengungkapkan perasaan penyair. Puisi dapat mengungkapkan perasaan gembira, sedih, terharu, takut, gelisah, rindu, penasaran, benci, cinta, dendam, dan sebagainya. Perasaan yang diungkapkan penyair bersifat total, artinya tidak setengah-setengah. Oleh karena itu, penyair mengerahkan segenap kekuatan bahasa untuk memperkuat ekspresi perasaan yang bersifat total. Nada merupakan sikap penyair kepada pembaca puisi. Dari sikap itulah terciptalah suasana. Ada puisi yang bernada sinis, protes, menggurui, memberontak, main-main, dan sebagainya. Sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Nada dan suasana saling berhubungan, karena dengan adanya nada timbullah suasana. Amanat merupakan pesan atau nilai didik yang disampaikan penyair melalui teks puisi yang ditulisnya. Amanat dapat diperoleh setelah membaca keseluruhan teks puisi. Tujuan atau amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan juga berada di balik tema yang diungkapkan. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair mungkin secara sadar berada di dalam pikiran penyair, namun lebih banyak penyair tak sadar akan amanat yang diberikan.
Selamat malam. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Sebenarnya sekalian menghilangkan rasa deg-degan saya yang udah dari 2 jam yang lalu. Mengucapkan terima kasih kepada Tempo dan Bank Indonesia yang sudah mengajak saya bergabung malam ini di pertemuan dan silaturahmi yang sangat hangat. Oke, Mas boleh ditinggiin dikit? Bentar ya. Ya, dikit aja. Terima kasih. Saya akan membacakan puisi karya Sapardi Djoko Damono berjudul Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu. Aku pun sudah selesai. Tinggal mengenakan sepatu dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar. Dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal. Selalu kujumpai kau di wajah-wajah anak-anak sekolah. Di mata para perempuan yang sabar. Di telapak tangan yang membatu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk diam-diam mencintaimu. Pada suatu hari, tentu kukerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkanku. Seekor ayam jantan menenggak. Dia menjeritkan salam kepadamu. Kubayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja, menaklukkan kejemuan, merubuhkan kesangsian, dan menyusun batu demi batu ketabahan. Benteng kemerdekaanmu di setiap matahari terbit. Oh anak zaman yang megah, biarkan aku memandang ke timur untuk mengenangmu. Wajah-wajah yang penuh dengan anak-anak sekolah berkilat. Para perempuan menyalakan api. Dan di telapak tangan para lelaki yang tabah telah hancur kristal-kristal dusta, hianat, pura-pura. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung kecil memberi salam kepada si anak kecil. Terasa benar, aku tak lain milikmu. Terima kasih. Derai-derai cemara. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan ditingkap, merapuh, dipukul angin yang terpendam.
Sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu, bukan anak lagi. Tapi dulu, memang ada satu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan.